Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa yang saya hormati, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita. Tentu yang pertama, mari terus bersyukur ibu bapak karena limpahan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang terus diberikan tanpa berhenti. Tidak mungkin bisa kita hitung jumlahnya, terlampau banyak. Termasuk pada kesempatan pagi hari ini kita bisa menikmati sebahagian karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa kita indra. Kita masih bisa merasakan kehidupan, keamanan. Masya Allah ibu bapak, malam juga aman, pagi aman, di luar aman, di dalam aman. Tidak ada bom nggak pak? Rudal nggak ada. Aman alhamdulillah. Di tempat lain ya Allah, orang nggak ngapa-ngapa dibom, dirudal. Nikmat itu. Jadi nikmat keamanan luar biasa. Setelah kehidupan itu aman. Aman masyarakatnya, ya kan? Lalu sehat. Kita diberi sehat ibu bapak. Alhamdulillah pak, kemarin tuh saya sehari nggak makan. Sama ya. Sehat kita, masih kuat kan? Kita ini kalau setiap hari gak makan, nanti subuh sampai maghrib gak makan, sehat. Itu dari siapa yang ngasih? Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau tidak beriman, gak percaya, bagaimana bisa hidup, bisa bekerja, bisa. Dikasih sehat, dikasih kuat, dikasih aman, dikasih rezeki cukup. Nyatanya pagi bisa sahur, sore bisa berbuka, malam masih ada jaburan lagi. Luar biasa. Konon katanya ekonomi sulit. Sulit gimana? Nyatanya makanan berlimpah. Kan begitu. Belum lagi diberi apa yang lebih penting daripada itu semuanya, diberi taufik, diberi hidayah. Nah ini yang spesial. Kalau umur banyak orang dapat, aman semua orang merasakan, sehat. Di luar sana pagi-pagi sudah sebelum subuh sudah lari-lari. Semalam juga gitu. Lah ini malam-malam orang lagi sibuk taraweh malah lari-lari. Banyak orang sehat. Ya. Rezeki lebih banyak mereka. Tapi hidayah dan taufik itu yang spesial. Itu nikmat terbesar. Dan itu sumber kebahagiaan. Orang tidak beriman tidak bahagia. Orang tidak dapat hidayah, tidak dapat taufik, tidak bahagia. Kalau senang bisa, kaya bisa, sehat bisa, tapi bahagia tidak. Karena bahagia itu karena iman. Meskipun sengaja kita melaparkan diri, sengaja menghauskan diri kan gitu, bahagia, bahagia. Orang yang tidak beriman tidak bisa melogika itu. Bagaimana kalian bisa bahagia? Mau ada makanan, lapar, malah gak mau makan. Itulah nikmatnya orang yang punya keimanan.
hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mari terus bersyukur, karena orang yang kelak akan mendapatkan kebahagiaan di surga Allah Subhanahu wa taala itu sudah bisa merasakan kebahagiaan di dunia. Surga dunia itu apa? Kemewahan, kekayaan, kekuasaan, ketenaran, bukan. Kebahagiaan yang ada di dalam hati saat seseorang beriman, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan kita semuanya bahagia dari orang-orang yang bahagia di dunia dan kelak pada hari kiamat. Allahumma amin. Semoga pula salawat, salam dan keberkahan dilimpahkan selalu kepada Nabi kita yang mulia, pemimpin umat, teladan umat, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para istri, keluarga, sahabat, dan tentu semua umat Islam dimanapun dan kapanpun berada tanpa pandang bulu, siapapun mereka, tidak peduli, pokoknya Muslim, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah saudara kita dan kita doakan dengan catatan yang masih mau memegang teguh agama ini, memeluk agama ini dengan baik, sabar dan loyal sampai kelak jelang hari kiamat tiba. Amin ya rabbal alamin. Ibu, bapak, jemaah dan kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, seakan tak terasa, meskipun ya kita rasakan, ini kita sudah hampir memasuki sepertiga Ramadan terakhir. Kita malam apa Pak? Malam Selasa ya. Kita sudah maleman itu. Malam ke-21. Malam Selasa atau malam Rebu? Ya kalau nggak malam Selasa ya malam Rebu. Iya, yang jelas setiap malam deh. Ya. Intinya mari kita tambah semangatnya jemaah. Karena sadar atau tidak, tubuh kita ini pasti sudah mulai terasa lelah. Pasti itu. Secara fisik pasti. Karena siklus tidur kita juga sedikit berubah. Biasanya malam sekian jam ini kurang, ya. Tubuh mungkin sudah ada yang berkurang. Berapa kilo, Bu? Berkurang atau malah bertambah? Jangan-jangan malah bertambah, ya kan? Wajar itu. Nah, bagaimana agar kita bisa finish? Innamal a'malu binniyat. Niat kita puasa itu sampai selesai. Sampai selesai Ramadan. Meskipun berat, ibaratnya seorang yang lomba lari, di awal masih tegas, masih kuat, di separuh sudah mulai menggeh-menggeh. Mungkin kalau rasa diteruskan enggak semaput, mungkin begitu. Bismillah, teruskan. Sebagaimana kita berpuasa, maka mari kita semangati. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi teladan kepada kita saat tubuh sudah mulai melemah, kita tutup dengan semangat yang semakin membara. Kalau tubuh lemah, semangat lemah, ya sudah, bisa ambruk kita nanti gak sampai finish. Maka yang membuat kita semangat, membuat kuat apa? Innamal a'malu binniyat. Bahwa yang kita raih, yang hendak kita capai, tujuan itu adalah takwa. Sebagaimana kalau ada lomba panjat pinang itu loh. Sudah, mungkin nyerah wae lah. Tiba-tiba geluprut, ya kan. Tapi kalau semangat dapat. Begitu dia. Ini sebagai pengantar pada pengajian pagi hari ini kaitannya dengan semangat Ramadan. Karena memang begitulah seleksi, akan terseleksi. Tetapi kita hendaknya istiqamah di atas niat, tetap maju pantang mundur. Gaspol bahasa kita. Untuk apa? Meraih keutamaan, keberkahan Ramadan. Puncaknya ketika setiap hamba itu meraih pengampunan dosa dan meraih gelar takwa.
Semoga Allah jadikan kita bahagian dari itu semuanya. Allahumma amin. Baik, ibu bapak jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjut bacaan kita dari buku Riyadhus Shalihin. Pagi hari ini insyaallah kita baca bab ke-45. Bab ke-45, yaitu babu ziyarati ahlil khair. Bab anjuran supaya mengunjungi orang-orang saleh, orang-orang alim, orang-orang baik. Wa mujalasatihim wa suhbatihim wa mahabbatihim. Anjuran supaya berkumpul, duduk bersama mereka, berteman, bersahabat dengan mereka, mencintai mereka. Wong kang soleh kumpulan. Kumpul bukan sekedar kumpul ngopi makan bareng tanpa ada hubungan batin. Ada saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, kan begitu. Wa talabi ziyaratihim, dan berupaya untuk mengunjungi mereka. Wah, Pak Fulan ini kok wis pirang-pirang dino ora ketok. Nah, tanyakan kemana gerangan, ada apa gerangan. Begitu pula wa du'a minhum. Nah, bolehnya kita juga minta didoakan oleh orang-orang saleh. Ya, kita berdoa tentu sendiri iya. Tapi ketika bertemu orang alim, orang soleh, tidak masalah, boleh, selama mereka masih hidup. Jangan nanti keliru ini dipahami. Bab ini ada yang salah paham, mendatangi orang yang soleh tapi sudah wafat. Lupa ini kan soleh. Tulisannya Pak Soleh wafat. Mungkin dia memang dulunya soleh, tapi kalau sudah meninggal dunia, jangan minta. Jangan dimintai. Ya kalau masih hidup boleh, Pak Kiai, Pak Guru, Pak Ustadz, saya mohon didoakan deh biar istiqomah, boleh kalau masih hidup. Tapi kalau sudah wafat tidak, kita yang doain. Kita sudah meninggal, begitu ya, ini jangan salah paham. Wa ziyaratil mawadi al-fadilah, begitu pula anjuran mengunjungi tempat-tempat yang mulia. Tempat mulia apa? Yaitu 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Meskipun beberapa hari ini sepertinya agak sedikit ya ada sedikit halangan, tidak apa-apa. Sebagian saudara kita konon katanya beberapa hari yang melaksanakan ibadah umroh itu tertahan, tidak bisa balik. Mungkin yang melalui jalur tertentu ya. Tapi kalau yang langsung sepertinya nggak ada masalah. Tetangga kami hari apa itu berangkat ketika ini, nggak boleh atau nggak bisa, malah berangkat, nggak ada masalah. Mungkin yang harus lewat beberapa negara yang barangkali lagi terlibat konflik barangkali. Tapi semoga Allah berikan kemudahan ya kepada menuju ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Nah, Masjidil Aqsa sepertinya agak sulit sekarang mungkin ya. Mungkin ditutup sementara. Ini tempat-tempat yang memiliki keutamaan. Itu secara yang paling besar. Kalau yang umum ya, tempat-tempat yang memiliki keutamaan apa? Ya masjid. Maka sering-seringlah datang ke masjid. Kan begitu ini. Tempat-tempat yang mulia masjid. Karena nanti ahabul biqa'i ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi apa? Masjid. Ini penting ya. Ke masjid ngapain? Ya kalau hari-hari biasa ya salat 5 waktu. 1. Yang kedua, karena masjid dibangun untuk salat. Kedua, untuk zikrullah. Zikir itu apa? Ya ngaji. Maka ngaji itu disebut majelis zikir. Yang ketiga, qiraah atau tilawah Al-Qur'an. Membaca Al-Quran. Karena masjid dibangun tujuan utamanya 3 ini. Untuk sholat, untuk zikir, untuk ngaji, belajar agama, dan untuk membaca Al-Quran.
Itu ya, termasuk pagi hari ini kita datangi masjid, apalagi Ramadan. Wah, untuk apa? I'tikaf. Dan sebentar lagi itu. Bapak Ibu yang ada kesempatan, ada kemudahan, bisa. Karena itu dianjurkan. Baik. Demikian judul babnya. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebut kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang mencari tempat Nabi Khadir. Kemudian beliau berusaha dengan sekuat tenaga mencari beliau, mengunjungi beliau. Ini salah satunya sebagai dalil dianjurkan untuk mengunjungi orang-orang alim, orang-orang saleh, meskipun barangkali dia juga sudah orang alim, orang saleh. Nabi Musa nabi kok, ilmunya gak usah ditanyakan, kesalehannya gak usah dipersoalkan. Tapi begitu mendengar ada seorang hamba Allah yang memiliki ilmu, beliau tergerak hati. Ya, penasaran untuk apa? Untuk mencari ilmu. Mencari ilmu untuk mengunjungi orang-orang saleh. Karena itu bahagian dari anjuran di dalam agama kita. Mengapa jamaah? Karena kalau kita bergaul, bertemu, terhubung dengan orang-orang yang saleh, ya kita pun akan ketularan, kan begitu, udah rumus. Al-mar'u ya ala dini khalili, bahwa seseorang itu dipengaruhi oleh kualitas agama sahabat, teman, orang dekat, teman ngopi, teman duduk, teman mancingnya, kan begitu. Ya, kalau teman mancingnya orang sholat, ya suwe-suwe bablas. Teman ngopinya nggak beribadah, ya suwe-suwe bablas. Tapi kalau mancing boleh nggak? Boleh. Memang dia tukang mancing pekerjaannya, tapi waktu ibadah, waktu sholat, puasa tetap puasa, nggak ada masalah. Ya, tukang kopi boleh nggak, Bu? Ya boleh, mau dia kerja. Tapi kalau tukang ngopi boleh nggak? Ngopi KTP, ngopi. Ya, boleh, kalau nggak nanti kita administrasi nggak bisa. Tapi nek bendino ngopi, wayai poso ngopi, ya itu nggak boleh, kan gitu. Yang penting ibadah. Begitu ya. Jadi ini penting sekali. Kita lihat bagaimana contoh Nabi Musa. Termasuk nabi yang top, ya, semua nabi top. Tapi kan ada kategori sebagai rasul yang ulul azm, masuk kategori itu, masih juga mengunjungi orang saleh, orang alim pada zaman beliau. Yang kedua, perintah supaya senantiasa membersamai orang-orang saleh. Di dalam surat Al-Kahfi juga, kalau tadi ayat ke-60 sampai 66, ini ayat di awal 28, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Teruslah engkau bersama dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman, yang senantiasa memohon, berdoa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan mereka. Ini diperintah supaya apa? Selalu bersabar menjaga persaudaraan, persahabatan, pertemanan dengan orang-orang beriman. Nih dia. Sabarkan dirimu untuk terus membersamai orang-orang beriman, orang-orang saleh. Kan begitu, jemaah. Yang senantiasa dia beribadah kepada Tuhannya pada pagi dan sore hari, semata-mata mencari wajah Allah, artinya ikhlas lillahi ta'ala. Itu dia. Berikutnya, ini contoh di dalam hadis sekarang yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Hadis yang pertama, wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Abu Bakr li Umar ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, meninggalkan umat, yang menjadi khalifah beliau, pemimpin umat
pemegang tampuk kepemimpinan adalah sahabat besar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu suatu kali beliau mengajak sahabat beliau Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu, "Intaliq bina ila Ummi Aiman radhiyallahu anha." Mar, yuk awake dhewe sowan nang Ummu Aiman. Kan gitu. Nazuruha kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuruha. Kita mengunjungi beliau, sowan kepada beliau sebagaimana dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun biasa mengunjungi beliau. Kemudian falamma intahaya ilaiha bakat. Begitu dua orang sahabat besar, manusia terbaik dari kalangan pengikut para nabi dan rasul, siapa ibu bapak? Abu Bakar dan Umar secara mutlak. Para nabi dan rasul itu kan punya pengikut, punya sahabat, punya umat. Nabi terbaik Nabi Muhammad SAW. Pengikut terbaik pengikut Nabi Muhammad SAW. Dan di antara pengikut Nabi, para sahabat radhiyallahu anhum itu yang paling top, paling tinggi Abu Bakar As-Siddiq. Nomor 2 siapa? Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Begitu baru nanti Utsman Ibnu Affan, Ali bin Abi Thalib dan yang lain-lain. Begitu mereka berdua sampai di rumah Ummu Aiman, ngerti, ini dua orang sahabat besar. Ummu Aiman menangis ibu. Beliau disuani oleh orang-orang top, pembesar-pembesar umat. Faqala laha ma yubki. Wahai Ummu Aiman, loh, mengapa malah menangis? Ama ta'lamina anna ma 'indallahi khairun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Bukankah yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih baik buat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi wafat itu siapa yang tidak menangis ibu bapak? Kelangan, lemes dumes wis kelangan jeng Nabi yang setiap hari. Wong kita ini kalau punya sahabat, punya teman, punya jamaah, biasanya jedal-jedul kita bareng, lungguh bareng, ya. Nek buka rebutan, dekok njero ora ono lah ya. Rasane pripun? Ini yang enggak ada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling dicintai. Maka Abu Bakar menghibur, meskipun beliau wafat, tentu yang ada di sisi Allah lebih baik. Faqalat, ternyata Ummu Aiman menangis bukan karena itu, tetapi yang lain. Ma abki an la akuna a'lamu ma anna ma 'indallahi ta'ala khairun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku menangis bukan karena aku enggak tahu itu, aku paham itulah. Tetapi walakin abki annal wahya qad inqata'a minas sama. Tapi aku menangis karena wahyu sudah tidak ada lagi yang turun dari langit. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, ya enggak ada lagi ibu bapak. Kalau pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada wahyu turun begini begitu dan seterusnya. Maka fahayyajat-huma 'alal bukai faja'ala yabkiyani ma. Lalu Ummu Aiman pun menyampaikan ini dan itu. Akhirnya kedua orang sahabat besar ini pun ikut menangis. Mereka pun menangis. Ini contoh bahwa orang-orang besar, orang-orang hebat di tengah-tengah umat ini pun tidak segan untuk mengunjungi sesama muslim, bahkan mengunjungi seorang wanita. Berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Ini kisah yang sudah biasa kita baca, kita dengar. Suatu kali ada seorang beriman pergi ke desa lain, ke kampung lain, dalam rangka untuk sowan mengunjungi, bertamu ke salah satu saudaranya. Saudara yang dimaksud di sini akhan lahu di sini adalah saudara muslim, bukan saudara satu nasab atau saudara satu organisasi, satu partai, satu kelompok, bukan.
tetapi saudara betul-betul karena iman dan Islam. Fa arsadallahu ta'ala ala madrajatihi malakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat untuk mengikutinya, mengawasinya. Falamma ata alaihi qala aina turid. Ketika malaikat ini bertemu orang yang sedang mengunjungi saudaranya tadi dalam perjalanan, malaikat bertanya. Tentu malaikat menjelma menjadi seorang laki-laki begitu bertanya, "Mas, badhe tindak pundi atau Pak? Badhe tindak pundi toh?" Kan begitu. Kemana gerangan? Qala uridu akhan li fi hadhil qaryah. Oh, kula badhe sowan Pak Fulan teng dusun ngriki. Saya gitu kan. Saya mau bertemu saudara saya di desa ini. Qala hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha alaih. Memangnya ada urusan bisnis siapa? Ada urusan mau besanan po, mau membuat usaha po, atau kepentingan politik atau macam-macam. Dijawab kata dia, qala la. Belas mboten enten tujuan napa-napa. Enggak ada mau besanan, enggak ada mau bikin bisnis, enggak ada mau pokok enggak lah. Semata-mata ghaira anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Kula niku kangen. Enggak ada tujuan apapun kecuali karena aku cinta. Kejawi kula menika tresno dumateng rencang kula sederek kula menika wis ora ketemu, sampun dangu mboten kepanggih, kok rasane ya kangen. Begitu, semata-mata karena Allah. Apa kata malaikat yang menjelma menjadi manusia tadi? Qala fa inni Rasulullah ilaik. Pak, sebenarnya saya itu malaikat utusan Allah Subhanahu wa taala. Bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Untuk menyampaikan berita gembira. Untuk menyampaikan informasi yang datang dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah mencintai panjenengan sebagaimana panjenengan mencintai saudara sesama muslim di kampung ini. Allahu akbar ibu bapak. Mencintai sesama muslim karena Allah bisa mendatangkan cinta Allah. Cinta Allah itulah Bu, Pak, orang kalau dicintai sama Allah itu namanya wali. Wali itu orang yang dicintai dan ditolong oleh Allah. Itu dia. Masya Allah, luar biasa. Jadi mencintai sesama muslim, saling mengunjungi karena Allah, itu salah satu ibadah mulia. Ibadah mulia. Masih juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Lalu beliau memberikan status hukum hadis tersebut, hadis yang hasan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man 'ada maridan aw zara akhan lahu fillah. Ini Bapak keutamaan amalan di dalam Islam. Man 'ada maridan, siapapun yang menjenguk orang sakit tilik. Pamputi Pak, arep tilik kae lho Pak Fulan lagi ora sehat, lagi gerah. Tilik wong loro. Auzaran akhan lahu fillah. Atau dia mengunjungi sesama muslim. Dia cintai karena Allah, tidak ada tendensi apapun kecuali karena cinta. Bukan urusan politik, bukan urusan bisnis, bukan urusan besanan, bukan urusan lain, tidak ada kepentingan apapun kecuali semata-mata dia mencintai karena Allah. Jadi kunjungan itu kunjungan ibadah. Tuh dia bukan kampanye, ya, bukan cari muka, bukan untuk bikin konten, bukan pencitraan, bukan, tapi semata-mata
kunjungan ibadah karena Allah. Nyelak-nyelak ke waktu, nyempat-nyempatkan waktu, begitu dia. Maka nadahu munadin. Jika ada orang yang melakukan hal seperti ini, maka ada penyeru yang menyatakan bi antibata wa taba mamsak. Ya, maka sungguh engkau telah berbuat baik. Dan berbuat baik, perjalananmu pun menjadi baik. Wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Dan sesungguhnya engkau telah mempersiapkan tempatmu di dalam surga. Masya Allah ibu bapak. Jadi salah satu cara untuk membuat kapling di surga apa? Menjenguk orang sakit. Tapi niatnya apa tadi? Fillah. Menjenguk orang sakit bukan karena bikin konten. Ayo bikin konten yuk. Kita edok-edok jenguk orang sakit, edok-edok loro. Anda, ini betulan. Ya, betulan dia menjenguk orang sakit karena Allah. Atau wah karena dia ini orang besar, maka kita kunjungi supaya kita nanti dapat perhatian. Anda semata-mata karena Allah. Maka orang yang seperti ini menjenguk orang sakit atau mengunjungi saudaranya karena Allah semata, berarti dia telah membuat kapling di dalam surga. Ibu bapak jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jam syuruk berapa itu Pak? Enggak jelas sih. Belum nggih? Berapa menit lagi Bu? Masih setengah jam. Masih kuat. Yang benar Bu. Tadi sahurnya 2 piring. Ya enggak Pak. Nanti kalau sahurnya 2 piring ya sesasi piringku entek. Iya. Baik, kita lanjut. Ini banyak hadis. Di antaranya hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Tidak saya baca semuanya ibu bapak, banyak. Kita pilih-pilih saja. Banyak banget ternyata. Ada 15 hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyyun." Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa bi isnadin la ba'sa bih. Ini dia. La tusahib illa mu'minan. Nih penting ibu bapak. Jangan bersahabat kecuali dengan orang beriman. Loh, berarti kita nggak boleh dong kenalan sama orang tidak beriman. Perhatikan kalimatnya. La tusahib illa mu'minan. Janganlah engkau bersahabat kecuali orang yang beriman. Artinya, jadikan sahabatmu itu orang-orang yang beriman. Kalau sekedar kenal, sekedar kita berteman kepada siapapun, bahkan kita diperintah supaya bergaul dengan seluruh kalangan. Tapi menjadikan sahabat itu beda urusan. Sekedar teman, sekedar kenalan, apalagi teman bisnis, kenalan ini tidak masalah. Karena hidup ini kita dengan semua manusia, bahkan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kita diperintah supaya bergaul dengan seluruh kalangan dan memberikan akhlak yang baik dalam pergaulan itu. Tapi kalau bersahabat beda. Sahabat itu temen deket, konco raket, sedulur sinoroweti, konco kental bahasanya. Kemana-mana, nah ono pakai mesti ono kae. Ibaratnya begitu. Nah, runtang-runtung ke sana kemari itu ya hendaknya sesama
Muslim, orang yang beriman. Itu pun pilih-pilih. Mengapa? Namanya sahabat itu mesti nanti curhatan. Kalau ada masalah ini dan itu, orang yang amanah dan seterusnya. Tapi sekedar kenal dengan siapapun. Jangan membatasi kita ini. Ya, dengan catatan kita tidak boleh terpengaruh. Berteman dengan orang jahat hati-hati. Ya, bukan berteman tapi kita bergaul untuk apa? Diingatkan, diajak baik. Tapi kalau tidak ya kita bisa jaga jarak. Bukan berarti kemudian tidak bergaul. Karena orang yang beriman, yang bergaul, bermasyarakat, bersosial dengan beragam macam, tapi dia bersabar. Nah, ini catatannya ibu-ibu, bapak-bapak, sabar. Jangan kita terpengaruh, jangan kita malah tertarik, tapi bersabar. Orang mukmin yang bergaul di masyarakat lalu bersabar. Nah, kalimat bersabar ini penting. Maka itu lebih utama, khairun, lebih utama daripada orang mukmin yang tidak mau bergaul, ya, memisahkan diri dari masyarakat dan dia tidak bersabar. Tentu dengan catatan jika dia kuat. Tapi kalau memang dalam kondisi tertentu, mungkin umat ini sudah berat kondisinya, kalau kita bergaul berbahaya, itu urusan lain. Tapi kalau masih mampu, masih bisa, seperti zaman kita ini, tetap bergaul. Tidak usah uzlah namanya. Uzlah itu pergi ke tempat terpencil kemudian mengasingkan diri, tidak. Ya, tetapi kalau bersahabat, bersahabatlah dengan orang beriman. Wong kang soleh kumpul di mana? Di masjid. Ya, salat berjamaah. Di masjid, pengajian. Ya, di tempat-tempat kita berbuat kebaikan. Begitu. Termasuk di media. Bersahabat di grup-grup media, mungkin punya ini, punya itu, punya jenengan, punya apa, pengikut. Ya usahakan itu orang-orang yang beriman. Supaya apa? Masukan-masukannya, kritik-kritiknya, saran-sarannya baik. Tidak malah kemudian mengajak kepada perbuatan yang tidak baik. Itu karena apa? Kualitas agama seseorang itu sangat dipengaruhi, ditentukan oleh kualitas agama teman dekatnya. Al-mar'u 'ala dini khalili, kan begitu. Wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Nah, ini penting ibu-ibu. Dan hendaknya tidak menikmati makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa. Bukan berarti enggak boleh memberikan kepada orang lain, boleh. Tetapi kalau ngundang, kalau perjamuan, itu undang orang-orang yang bertakwa. Jangan hanya yang diundang orang-orang kaya, orang-orangnya ini padahal mereka tidak beriman. Akhirnya apa? Etika makannya sudah nggak jelas, omongannya sudah nggak beres. Memberi makan kepada orang-orang bertakwa itu pahalanya luar biasa, ibu bapak. Lebih-lebih pada bulan puasa, luar biasa. Maka mari berlomba-lomba, berbondong-bondong, rebutan untuk bisa memberi buka, memberi sahur. Masya Allah, jarang ibu-ibu yang memberi sahur itu. Tadi saya itu pas lewat di perempatan Bang Jo. Tadi sebelum sampai di sini itu ada satu pemuda dan 3 pemudi sepertinya. Ya remang-remang begitu pakai jilbab macam-macam. Yang berhenti, ya pengendara sepeda dikasih sahur. Masya Allah. Saya langsung komen, ini wanita layak dijadikan istri, saya bilang. Pagi-pagi seperti itu dia melayani orang yang tidak dikenal. Jarang kan kalau subuh. Kalau sore banyak, Masya Allah, luar biasa. Ini luar biasa, memberi makan kepada orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berpuasa atau hendak berpuasa. Maka ini penting ibu bapak. Dan memberi makan tidak harus banyak. Kasih 1 minum, 1 kurma, 1 kue, 1 terserah. Memberi makan itu pahalanya besar. Memberi makan kepada, mohon maaf ya, sesama makhluk yang barangkali hewan yang tidak kita ketahui manfaatnya mungkin secara langsung, itu berpahala. Setiap memberi kebaikan, makanan atau apapun kepada makhluk bernyawa itu berpahala. Bagaimana kalau makhluk itu namanya manusia? Bagaimana kalau manusia itu muslim? Bagaimana kalau muslim itu bertakwa? Luar biasa. Makanya
Nafkah, salah satu nafkah terbaik siapa? Nafkah suami kepada istrinya. Istrinya yang salihah diberi nafkah setiap suapan, saben sak upo itu dapat pahala itu. Berapa upo bapak-bapak sudah kasih selama hidup ini? Menikah sudah 30 tahun, Pak, berapa upo yang panjenengan kasih kepada istri? Iyalah. Ibu daharnya berapa upo, Bu, selama hidup? Kalau seorang suami memberikan nafkah itu pahalanya seberapa? Luar biasa. Maka penting ibu bapak memanfaatkan momen Ramadan ini luar biasa. Mengajari kita supaya apa? Supaya berbagi. Diutamakan kepada orang-orang yang bertakwa. Bukan berarti kepada yang lain, sama saja. Apalagi mereka membutuhkan. Kalau sudah bicara emergensi, darurah, ada musibah, itu tanpa pandang bulu. Beda kalau urusannya kita perang, beda ya. Kalau dia orang tidak suka kepada Islam dan kaum muslimin, ya jangan dibantu. Ya. Kalau mereka memerangi Islam, tapi kalau tidak, nanti ada namanya sosial, kebaikan. Tapi diutamakan tadi orang-orang yang beriman. Wala ya'kul ta'amaka illa taqiyyun. Berikutnya, pentingnya kita berkunjung, berteman, bersahabat, duduk bersama dengan orang-orang saleh. Karena apa? Karena orang saleh itu, kalau kita punya teman orang baik, pasti akan membawa manfaat. Kalau kita nggak tahu, dia kasih tahu. Kalau kita salah, dia betulkan. Kalau kita lupa, dia ingatkan. Ya. Kalau kita khilaf, dia akan bimbing. Kan begitu. Manfaatnya luar biasa. Kita nggak punya duit, dia pinjemin, bahkan mungkin dia kasih. Itu namanya konco, namanya teman, sedulur. Maka Nabi sudah kasih wanti-wanti. Di dalam hadis juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Imam Tirmidzi, dan beliau menyatakan, ya, haditsun hasan. Ar-rajulu 'ala dini khalili. Ini dia. Ternyata salah satu penentu kualitas pribadi, akhlak, agama seseorang itu ya temannya yang dekat. Khalil itu sahabat dekat, teman dekat. Khalil bukan sekedar kenalan, bukan sekedar teman biasa, tapi teman yang dekat, runtang-runtung kesana kemari, sahabat itu ya, sahabat karib. Oleh karenanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyanzur ahadukum man yukhalil. Oleh karenanya perhatikan baik-baik sebelum memilih sahabat, si fulan itu sifatnya, akhlaknya baik apa buruk ya. Orangnya baik, oke, kita jadikan teman, aku tak bergaul dengan dia. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka masing-masing hendaknya perhatikan, cek dahulu dengan siapa dia bersahabat dan berteman. Karena apa? Nanti akan menjadi penentu. Betapa banyak orang yang dulunya rajin ibadah, ketika bergaul, berkomunitas dengan grup-grup yang tidak betul, ya sudah akhirnya ikut. Pun sebaliknya, yang dulunya mungkin dari orang yang tidak paham agama, tidak beribadah, macam-macam, begitu bersahabat dengan orang soleh, rajin ke masjid, jadi baik. Kalau kita pengalaman-pengalaman, ya, testimoni-testimoni dan yang disampaikan di info, di berita, luar biasa, betapa banyak. Kadang orang itu, ya namanya hidayah, Allah yang kasih jamaahnya, luar biasa. Mungkin awalnya gak suka dengan orang Islam, begitu dia bergaul, orang Islam kok baik ya, orang Islam kok begini begitu, akhirnya tertarik. Begitu dia. Maka dengan siapa kita bergaul, maka itu yang menjadi penentu kualitas kita. Itu di dunia. Abang irenge bahasa. Abang irenge awakmu kuwi gumantung kancamu. Kan begitu. Lalu teman itu juga bukan hanya di dunia, Ibu Bapak. Pengaruhnya nanti sampai pula ke akhirat. Karena apa? Karena sebab pengaruh tadi. Maka ini penting. Dari sahabat An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mar'u ma'a man ahabba. Ini dia. Kalau tadi di dunia itu abang irenge seseorang, bergantung temannya, nanti di akhirat pun demikian.
Hadis ini muttafaqun alaih. Seseorang itu kelak akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Nah, itu dia. Lah kalau dia mencintai orang saleh, besok pula akan dikumpulkan bersama orang saleh. Tapi kalau di dunia ini dia mencintai orang-orang jahat, orang-orang tidak beriman, orang-orang yang tidak berakhlak mulia, yo jangan salahkan siapa-siapa karena sudah dikasih rambu-rambu. Kowe pengen dhuwur swarga apa sing son neraka. Nek pengen dhuwur swarga ya sekarang di dunia bergaulah dengan orang-orang yang memiliki sifat-sifat ahli surga. Kan begitu. Sudah dikasih peringatan. Al-mar'u ma'aman ahabba. Tapi kalau sekedar nuruti hawa nafsu kesenangan duniawi, wah ya sudah. Yang diikuti urip mung pisan seneng-seneng kayak nggih monggo. Besok pun kalian akan dibersamakan, dikumpulkan dengan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian wa fi riwayatin qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu kali pula ada yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ya Rasulullah, ar-rajulu yuhibbul qauma wa lamma yalhaq bihim? Wahai Rasulullah, ini ada orang itu sangat cinta kepada orang-orang saleh. Ini ya Allah, orang alim, orang soleh, orang beriman. Aku mencintai mereka, tapi aku gak bisa beramal seperti mereka. Mereka amalannya top, ilmunya top, pokoknya top deh. Sementara aku tidak mampu bisa seperti mereka. Tapi aku cinta, aku sayang, aku pengen seperti mereka. Apa kata Nabi SAW? Qal al-mar'u ma'aman ahabba. Besok orang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai. Bu, Pak, yakin 100% kita nggak mungkin bisa melakukan amal ibadah seperti ibadah Nabi. Sahabat aja nggak mungkin loh. Padahal sahabat itu manusia beriman terbaik. Tapi mereka nggak mungkin bisa menyamai amalan Nabi. Tapi mereka mencintai Nabi. Kita yang hari ini beriman, nggak ketemu Nabi, nggak ketemu sahabat, mari cintai Nabi, mari cintai sahabat. Meskipun amalan kita nggak ada sak kuku irangi sahabat, nggak ada jemaah. Apalagi Nabi, nggak usah dibandingkan, nggak mungkin. Tapi kita berharap agar kelak kita di surga dibersamakan dengan para sahabat. Dengan sebab apa? Salah satunya dengan mencintai mereka. Maka penting mencintai mereka jemaah. Ini akidah. Saya agak keras ini karena momennya pas. Bahwa akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah wajib mencintai sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Semuanya tanpa terkecuali. Lebih-lebih sahabat-sahabat besar al-khulafaur rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau ada orang yang membenci salah satu di antara 4 orang ini, bahkan membenci salah satu sahabat pun, yakinlah, ragukan keimanannya. Ini akidah. Kalau ada hari ini ada orang mengaku muslim, kok akidahnya membenci Umar dan Abu Bakar, saksikan bahwa dia tidak beriman. Hati-hati jemaah. Negara yang sekarang sedang berperang itu adalah negara dua-duanya pembenci Nabi dan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Iya. Jadi jangan terkecoh kita dengan penampilan mereka. Umumnya demikian. Ya. Jadi ini penting berkaitan masalah akidah. Kalau kita jujur beriman, cintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang mencintai Nabi, pasti mencintai orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu jemaah? Siapa jemaah? Loh, suatu kali Nabi ditanya sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik?" Wahai baginda Rasulullah, siapakah orang yang paling engkau cintai? Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aisyah. Aisyah yang dicintai, paling dicintai. Lalu wa minar rijal, kalau dari kalangan laki-laki siapa? Abuha, bapake, ayahnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kalau ada orang mengaku Islam tapi kok benci Aisyah, benci Abu Bakar, benci Umar, benci Hafsah, dan benci sebagian besar sahabat, yakinlah keimanannya tidak diterima. Dan itu ada aja.
Orang-orang yang mengaku beriman tapi kebenciannya kepada sahabat luar biasa, lebih-lebih kepada dua sahabat besar. Oleh karena jangan terkecoh dengan penampilan. Begitu jemaah. Dan ini penting berkaitan dengan masalah akidah. Bukan sekedar amalia, tapi akidah. Dan itu prinsip keimanan seorang muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jam berapa ibu-ibu? Masih kuat? Kuat, lanjut. Pokoknya sampai jam 10. Jenengan. Saya enggak. Lanjut. Suatu kali ini ibu bapak, ada ini bagus kisahnya. Ana A'rabiyan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, "Mata sa'ah?" Ada orang dari desa tergopoh-gopoh datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ibu bapak zaman dahulu juga wilayah ya Jazirah Arab saat itu ya seperti itulah. Transportasi belum seperti sekarang. Tidak setiap hari orang itu yang jauh-jauh bisa bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau sekali Abu Bakar, Umar dan teman-teman itu kan luar biasa, hampir setiap hari lah bertemu karena memang seperti ini bergaul setiap hari. Tapi yang lain-lain pun dari jauh, ujung sana. Ini suatu kali ada orang desa A'rabiyan datang kemudian bertanya kepada Nabi, "Wahai baginda Rasulullah, mata sa'ah?" Rasulullah, kiamat kapan terjadi? Ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang lugu, jujur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma a'datta laha?" Nabi balik bertanya, "Pak, lan jenengan kok nyuwun pirsa dinten kiamat niku, jan jenengan pun nyiapke napa? Saung jenengan napa?" Ibaratnya kan gitu. Qala, ini jawaban yang luar biasa. Singkat tapi luar biasa. Tidak menyebutkan ya Rasulullah saya sudah ini amalan saya, enggak. Ini jemaah, kejujuran dari lubuk hati yang paling dalam. Apa? Hubbullahi wa rasuli. Wahai baginda Rasulullah, aku tidak banyak mempersiapkan dengan amal ibadah, tapi yang aku siapkan adalah kecintaanku kepada Allah dan Rasulnya. Cintanya, tresnani pun dumateng ngarsani pun Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala anta ma'a man ahbabta. Pak, dengan modal cintamu kepada Allah dan Rasulnya itu, penjenengan besok dikumpulkan dengan orang yang penjenengan tresnani, yang penjenengan cintai. Allahu Akbar. Maka salah satu ibadah yang tanpa modal apa ibu bapak? Cinta. Jadi jangan hanya duit ada yang dicintai, ya, apalagi duit merah. Meh bodoh pokoknya duit. Cintai Nabi, cintai Allah, cintai sahabat, cintai siapapun yang dicintai oleh Nabi, cintai apapun yang dicintai oleh Nabi. Itu salah satu sebab dan jalan pintas masuk surga. Hadis ini muttafaqun alaih. Lalu disebutkan tadi dalam riwayat yang lain ada sedikit penjelasan. Wa fi riwayatin lahuma ma a'dadtu laha min katsiris shaumin nih. Ketika ditanya, "Wa ma a'dadta laha?" Lho Mas, sampean takon-takon dina kiamat iki saune jenengan nopo? Amalin jenengan nopo? Sudah persiapkan apa saja? Kata orang desa tadi, ya, "Ma a'dadtu laha min katsiris shaumin." Wahai Rasulullah, aku persiapkan tetapi bukan dengan banyak amal ibadah puasa sunnah. Wala sholatin, bukan pula dengan sholat sunnah yang banyak. Wala sadaqatin, tidak juga dengan sedekah yang banyak. Walakinni uhibbullaha wa rasuluh, tapi persiapanku yang paling utama cintaku kepada Allah dan Rasulnya. Jadi cinta, keimanan, akidah itu lebih top. Bukan berarti aku rasa ibadah, rasa sholat tarawih, jangan begitu. Rasa sedekah, tidak begitu. Ini kalau memang tidak mampu, ini orang tidak mampu. Ya, sedekah tidak mampu, sholat sunnahnya nggak banyak, ya wajib-wajib saja.
Puasanya nggak banyak ya, puasa Ramadan, sholat wajib, ya nafkah yang wajib, zakat yang wajib gitu aja. Karena mungkin kondisinya tidak mampu. Tetapi keimanannya dan cintanya kepada Nabi tidak dipertanyakan lagi. Sehingga apa? Kata Nabi SAW, anta ma'aman ahbabta. Itu dia. Maka hari ini pun demikian ibu bapak. Mari kita cintai Nabi. Cintai siapapun dan apapun yang dicintai oleh Nabi. Meskipun kita tidak bisa melakukan ibadah seperti mereka. Dan tidak mungkin. Siapa yang bisa melakukan ibadah seperti Nabi, seperti sahabat? Tidak. Tapi paling tidak kita cintai. Kalau kita sudah tidak bisa melakukan ibadah seperti mereka, cinta juga anda. Lah modal kita menghadapi kiamat itu apa? Berbahaya jemaah. Nah mumpung ini bulan Ramadan pula, kesempatan emas, momen istimewa untuk merenung, untuk belajar, untuk membaca ulang kisah Nabi SAW bersama para sahabat. Agar apa? Agar bisa kita coba praktikkan sesuai kemampuan kita. Begitu ibu bapak yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Karena maksud buahnya ini panjang-panjang, nanti daripada nanggung, lebih baik demikian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kemudahan dalam mengamalkan bab 45. Apa itu? Mengunjungi orang-orang saleh, membersamai orang-orang saleh, bersahabat dengan orang-orang saleh, mencintai orang-orang saleh, dan saling mendoakan orang-orang saleh, serta mengunjungi mereka, termasuk juga mengunjungi tempat-tempat mulia, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Semoga Allah beri kita kemudahan dan taufik untuk bisa mengamalkannya. Semoga pula Allah menerima amal-amal kita, termasuk ibadah puasa kita, salat kita, tilawah kita, infak kita, sedekah kita, zikir kita, dan semua amal ibadah kita. Semoga pula Allah memberi kita kekuatan, taufik, dan kemudahan untuk melanjutkan ibadah puasa Ramadan ini sampai selesai, sampai paripurna. Dan semoga Allah pula memberi kita kesempatan untuk meraih keutamaan Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Semoga pula Allah berkenan memberikan anugerah pengampunan dari segala dosa dan memasukkan kita ke dalam orang-orang yang bertakwa, serta menjadikan kita hamba-hambanya yang bergembira, untung dan bahagia di dunia, bergembira, untung dan bahagia kelak pada hari kiamat. Allahumma amin. Lebih kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.